Di sini seharusnya hanya ada 37 anak laki-laki. Tapi hari ini entah kenapa muncul seorang gadis. Ketika semua anak laki-laki sangat bersemangat, mereka malah melihat gadis itu terbaring tak bergerak. Semua orang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba seseorang memperhatikan, di tangan gadis itu ada secarik kertas. Dia adalah yang terakhir. Anak-anak laki itu langsung terdiam putus asa. Itu berarti ini adalah lift terakhir. Dan lift itu tidak akan lagi mengirimkan pasokan. Ini adalah labirin raksasa yang terisolasi dari dunia luar. Dinding semen di sekitarnya menjulang setinggi ratusan meter. Sejak 3 tahun lalu orang pertama dikirim ke sini. Lift selalu datang tepat waktu setiap bulan, membawa satu orang baru dan beberapa persediaan. Pintu labirin akan terbuka setiap pagi tepat waktu, dan akan tertutup otomatis di malam hari. Bahkan setelah tertutup, terdengar raungan mengerikan dari dalam labirin. Namun meski sudah 3 tahun berlalu, mereka masih belum menemukan jalan keluar. Hingga suatu hari sang tokoh utama dikirim lewat lift, melihat sekumpulan orang asing yang tidak ramah. Dan dia kehilangan semua ingatannya. Bahkan namanya sendiri pun tidak ia ingat. Ia berusaha keras untuk melarikan diri. Namun setelah jatuh dan melihat sekelilingnya, barulah ia sadar betapa konyol tindakannya tadi. Sekelilingnya dikelilingi tembok tinggi dari segala arah, rapat tanpa celah. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Ia hanya bisa berdiri putus asa di tempat. Seperti setiap pendatang baru, ia pun dikurung di ruang bawah tanah. Setelah mengamati sekeliling dengan seksama, seorang anak laki-laki kulit hitam muncul tiba-tiba. Dialah orang pertama yang dikirim ke sini. Dengan santai ia menyambut sang tokoh utama. Melihat tokoh utama panik karena tak ingat apapun, Abi berkata padanya jangan putus asa. Dia juga pernah mengalaminya. Setiap pendatang baru akan mengingat namanya dalam 2 hari. Lift hanya mengirimkan alat setiap bulan. Semua makanan dan minuman harus mereka hasilkan sendiri. Tidak ada yang tahu siapa yang mengirim mereka ke sini. Melihat gerbang besar di kejauhan, tokoh utama penasaran bertanya pada Abi apa yang ada di sana. Namun langsung mendapat tatapan serius darinya. Ia memperingatkan agar jangan mendekati gerbang. Tanpa sadar ia bertemu orang yang nekat. Saat seorang anak gemuk membawanya ke asrama, anak itu mencoba menenangkannya dengan cerita tentang bagaimana ia dikurung dan pipis 3 kali. Namun tiba-tiba melihat tokoh utama sudah di dekat gerbang. Anak gemuk itu panik dan buru-buru berlari untuk menghentikannya. Akhirnya ia berhasil membujuknya kembali. Namun saat itu juga ia melihat 2 orang berlari keluar dari dalam gerbang. Tokoh utama langsung heran dan bertanya pada anak gemuk itu, bukannya kalian bilang tak boleh masuk? Dalam kepanikan anak itu keceplosan bicara, maksudku kami yang tidak boleh keluar. Mereka para pelari. Mereka berbeda. Mereka paling mengenal labirin ini. Apa? Tunggu apa? Apa maksudmu? Kau barusan bilang labirin. Aku bilang begitu. Iya kau bilang. Mendengar bahwa di dalamnya ada labirin membuatnya makin penasaran. Saat ia perlahan mendekati gerbang, ia merasa ada kekuatan misterius menariknya. Tanpa sadar ia melangkah masuk. Namun tiba-tiba, hei! Seseorang mendorongnya keras hingga jatuh ke tanah. Membuatnya marah besar. Keributan itu menarik perhatian semua orang. Apa masalah kalian? Tenang dulu bisa. Jangan oke. Kenapa kalian tidak memberitahuku apa yang ada di luar? Kami hanya ingin melindungimu. Ini demi kebaikanmu. Kalian tidak bisa mengurungku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, kenapa tidak? Namun saat itu suara keras terdengar dari dalam labirin, membuat tokoh utama terkejut dan terpaku di tempat. Dengan tatapan kagetnya, pintu besar labirin perlahan mulai menutup. Ia tak bisa membayangkan teknologi dan kekuatan sebesar apa yang mampu menutup pintu seberat itu. Saat itulah ia benar-benar memahami keadaannya. Lain kali aku akan membiarkanmu pergi. Malam itu wakil pemimpin datang menemuinya. Ia menjelaskan bahwa mereka bisa masuk labirin karena mereka pelari yang sangat cepat. Mereka disebut para pelari. Setiap hari mereka masuk untuk membuat peta dan mencari jalan keluar. Tokoh utama tak mengerti kenapa 3 tahun belum berhasil keluar. Sampai Newt memintanya mendengarkan baik-baik. Kau dengar, labirin itu terus berubah. Setiap malam bentuknya berubah. Tidak mungkin. Hanya para pelari yang tahu apa yang ada di luar sana. Jika mereka tak kembali sebelum pintu tertutup,
mereka akan terjebak di dalam semalaman. Dan tak ada yang bisa bertahan hidup semalaman di labirin. Karena itu para pelari jadi profesi paling terhormat di sini. Jika mereka tak sempat keluar sebelum pintu menutup, mereka takkan hidup sampai pagi. Karena di dalam labirin ada monster bernama Griever. Tak ada yang pernah melihatnya dan tetap hidup. Tapi memang benar ada makhluk itu di sana. Saat Newt menjelaskan pembagian tugas di markas, tiba-tiba seseorang menabraknya dari samping. Ternyata itu anak yang mendorongnya siang tadi. Gali menantangnya untuk bertarung. Dengan sombong berkata akan menjatuhkannya dalam 5 detik. Dan benar saja detik berikutnya, kepalanya terbentur keras ke tanah. Namun benturan itu seolah membuatnya teringat sesuatu. Thomas, aku ingat namaku. Namaku Thomas. Namun saat semua orang sedang merayakan, tiba-tiba Griever mengaum lagi. Gali berkata pada Thomas agar tidak takut. Monster itu tidak akan bisa menembus tembok tinggi ini. Namun malam itu Thomas tetap tidak bisa tidur karena khawatir. Setelah aliran ingatan membanjiri pikirannya, pagi berikutnya pun tiba. Abi membawa Thomas ke dinding besar. Ia memberitahu bahwa sudah banyak yang mati di labirin. Ia sadar Thomas sangat penasaran, dan berharap ia tidak bertindak nekat. Abi yang membangun markas ini dari awal, sampai jadi seperti sekarang, tidak mudah baginya. Ia hanya berharap semua bisa hidup dengan baik. Thomas terharu hampir menangis. Namun baru saja ia menulis namanya di dinding, rasa penasarannya muncul lagi. Apakah ada yang pernah mencoba memanjat ke atas? Sudah dicoba tapi sulurnya tak sampai ke puncak. Lagi pula kalau sampai atas mau pergi kemana? Bagaimana dengan lift? Saat naik lagi, tidak bisa, kami sudah coba. Kalau ada orang di dalamnya lift takkan turun. Bagaimana kalau kita coba lagi? Sudah 2 kali dicoba. Percayalah padaku. Semua ide yang kau pikirkan sudah kami lakukan. Satu-satunya jalan keluar adalah melewati labirin. Pergilah gali lebih banyak pupuk untuk kami. Saat ia pergi ke belakang bukit mencari pupuk, ia ketakutan dengan suasana menyeramkan di sana. Ia ingin cepat menyelesaikannya dan pulang. Namun tiba-tiba ia bertemu seseorang yang aneh. Orang itu tampak tidak normal. Thomas mencoba menanyakan keadaannya. Tiba-tiba orang itu langsung menerkam Thomas. Ia sadar bahwa orang itu ingin membunuhnya. Thomas pun berlari sekuat tenaga menuju markas. Akhirnya ia berhasil keluar dari hutan. Teriakannya membuat semua orang segera berlari ke arahnya. Tahan dia. Dengan sekop itu akhirnya orang itu tenang. Namun kapten tetap curiga ada yang tidak beres. Ia segera memerintahkan untuk membuka bajunya. Dan benar saja, ditemukan luka di tubuhnya. Semua orang merasa penasaran sekaligus ketakutan. Kenapa di siang hari masih bisa terinfeksi monster? Tak ada yang tahu jawabannya. Akhirnya ia dikurung dulu di ruang bawah tanah. Setelah rapat panjang diadakan, untuk mencegah penyebaran infeksi, mereka memutuskan mengusirnya ke dalam labirin. Kapten merasa sedih kehilangan 1 orang lagi. Namun demi keselamatan banyak orang ia harus tegas. Meski orang itu ketakutan dan memohon ampun, tak seorang pun berani membelanya. Semua mengambil alat dan memaksanya maju. Orang yang terinfeksi terus memohon belas kasihan. Seolah di balik gerbang itu ada sesuatu yang mengerikan. Namun meski begitu orang-orang tetap memaksanya masuk ke dalam gerbang labirin. Saat pintu batu besar itu perlahan menutup, tak ada yang bisa hidup sampai pagi di dalam sana. Keesokan paginya saat gerbang terbuka, markas mengirim para pelari masuk ke labirin. Di balik tembok itu terbentang labirin tak berujung. Para pelari adalah harapan satu-satunya markas. Hanya mereka yang bisa memahami jalurnya, agar semua orang punya kesempatan untuk keluar. Biasanya mereka selalu kembali sebelum pintu menutup. Menjelang senja mereka sudah keluar dari labirin. Namun hari ini tak ada satupun yang terlihat. Hal itu membuat semua orang mulai cemas dan khawatir. Mungkin para pelari sudah dibunuh oleh monster di labirin. Dan setiap kali angin kencang berhembus di lorong itu berarti gerbang akan segera tertutup. Saat semua orang mengira semuanya sudah berakhir, tokoh utama Thomas tiba-tiba berteriak mengingatkan mereka. Namun sepertinya ada yang tidak beres. Mereka tampak sedang diserang oleh monster. Ayo cepat Minho, kau pasti bisa. Cepat-cepat.